Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya gua 2 jam bahas Nabi gua, lu para penghujat dapat angin. Makanya gua counter terus, gua komparasi terus ini aib Tuhan lu sama kebenaran Islam gitu, Bre. Akan berani. Apa? Kenapa gitu? Kenapa lu panas? Gua bahas iman lu panas, gua bahas terus iman lu panas. Panas ya? Enggak masalah kok masih banyak. Enggak, kalau gitu ya dengerin lah. Kalau gitu ya dengerin ya. Dengerin ya. Ini 2 jam gua mulai, 2 jam gua mulai ya. Gua bahas terus komparasi imannya para penghujat ya. Jangan panas, jangan panas. Gua mulai dari sekarang. Kawan-kawan, perhatikan kawan-kawan ya. Kita mulai. Kau malu jadi lagi bahas Muhammad. Para penghujat ya, para penghujat biasanya kawan-kawan, biasanya para penghujat ini kebetulan dari Kristen, mereka selalu membahas nabi yang mengawini budak. Kan gitu ya. Kores menemukan fakta kawan-kawan. Ini menyakitkan faktanya. Ini menyakitkan faktanya. Perhatikan di sini. Ini fakta yang menyakitkan. Ternyata bangsa pilihan Israel yang nanti jadi nenek moyangnya Yesus ya. Perhatikan. Bangsa pilihan Israel ini, dia itu hasil poligami sama 2 budak. Sama 2 budak, anjir. Bayangin, hujatannya terhitung penghujat malah memakan imannya sendiri. Nah, kita buka di Kejadian ya, kawan-kawan, kita buka di Kejadian, kita bongkar-bongkar imannya, kita bongkar-bongkar. Kejadian 30, perhatikan di sini ya. Kawin sama budak. Kejadian 30 nomor 4. Lihat di sini ya. Kejadian 30 nomor 4. Tidak bisa. Maka diberikannya Bilha budak itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung. Bangsa pilihan lahir dari budak. Kau bicara apa kau setia dengan? Ketika kita bahas ini mereka sakit hati. Lu bayangin itu. Ini satu ya. Nanti ada lagi satu lagi kawan-kawan. Lihat, perhatikan. Kejadian 30 nomor 9. Lihat di sini. Kejadian 30 nomor 9. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambillah Zilpa budaknya perempuan dan diberikan kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Dar! Bangsa pilihan hasil budak. Muhammad dengan Alhamdulillah. Aduh, pertama kemenangan dulu gua. Katanya budak itu najis, kan gitu ya? Katanya budak itu najis. Ini bangsa Israel datang dari budak ini. 2 budak dikawin sama Yakub. Bayangin, udah sama poligami, yang dipoligami budak lagi, bayangin. Nah, nanti kalau kita lihat, kita sekarang gini ya, kita buka di sini nih, Jacob's wife, gitu ya. Jacob's wife. Penyedia garis-garis siapa? Kalau bukan kita buka di sini kawan-kawan, nanti kita nemu gambar. Ini. Silakan Kores. Katanya poligami najis. Kenapa ini Yakub malah poligami untuk melahirkan bangsa Israel? Selamat datang di kebenaran. Kalian simpen datanya kawan-kawan. Dari Kores ya ini dari Kores ini. Kami mengikut Kristus. Lihat anjir, hasil poligami, hasil budak juga, sok-sokan dia bangga-banggain di depan Nabi kita. Mengikut Kristus. Yakob family ya. Ini Yakob, ini istrinya ada 4. Ada Lea, ada Zilpa, ada Rahel, ada Bilha gitu kan. Lea ngasih 6 anak, Zilpa ngasih 2, Rahel ngasih 2, Bilha ngasih 2. Jadilah bangsa Israel. Hasil apa? Hasil poligami. Kawinnya sama siapa? Kawinnya sama budak. Jumat ini indah sekali, Bre. Mabok lu gua bikin, bubuk lu gua bikin. Selamat datang di kebenaran. Mau kemana Toro Sorik? Muhammad itu mirip kelakuannya. Lah, kalau mirip kelakuannya kenapa bangsa pilihan 4? Sekarang kita perhatikan. Kalau misalnya mirip kelakuannya, perhatikan ini ya. Oh, dia mau soal ini ya, mau soal apa? Keselangkangan, mau soal selangkangan. Lihat, perhatikan di sini, soal selangkangan ya. Kalau misalnya agama kami, nabi kami yang kenapa Tuhan lu yang begini? Perhatikan di sini. Sudah di dunia. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarkanlah dijauhkan sundanya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya. Kenapa istri Tuhan lu yang ngebok? Kenapa istri Tuhan lu ngebok? Selamat datang di kebenaran. Kejang-kejang gue bikin lu. Anjir, istri Tuhan lu ketahuan ngebok. Ini lihat nih, istri Tuhan teteknya kemana-mana teteknya. Tete istri Tuhan nih, tetenya istrinya. Istri Tuhannya nih, lihat nih. Berzina di antara buah dadanya. Ya, ala selingkuhin. Aduh, batu kemenangan dulu gua. Ini lihat nih. Ala Israel, istrinya tetenya kemana-mana. Istrinya tetenya kemana-mana. Istri ala Israel
Ya kemana-mana ini istrinya, tetenya kemana-mana. Katanya Islam yang cabul. Kenapa istri Tuhan lu yang kemana-mana tetenya? Gini lihat deh, ala Israel lihat, tetenya nggak dijaga, tete istrinya nggak dijaga ini, tete istrinya. Tete istrinya nggak dijaga ini. Nah ini ala Israel ya. Nah berikutnya kita buka lagi. Sekarang anaknya kita bongkar kawan-kawan. 2 Korintus 11 nomor 2. Nah di sini lihat sini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai apa? Sebagai perawan apa? Perawan suci kepada Kristus. Kristus lu suka perawan. Mantap. Katanya Islam bokep, tapi Tuhannya yang doyan perawan. Anjir, Kristusnya suka perawan. Lihat ini, Kristusnya suka perawan. Pantesan kawan-kawan, perhatikan di sini ya. Ini favorit Kores, Wahyu 19 nomor 7, kita buka favorit Kores. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba. Tuhannya kawin kok, nabi kita yang dibilang cabul, padahal Tuhannya yang kawin. Tuhan lu kawin ini, kok nabi kita yang cabul? Kan Tuhan lu yang kawin. Kawin mantunya. Hah? Ini lihat nih kawin, coba gua tanya. Nanti lu mau digaya apa Tuhannya? Mau digaya rohani apa Tuhannya? Mau digaya apa Tuhan lu? Mau digaya apa? Lu kok terdiam dijawab, Tuhan lu mau lu gaya apa? Tanya kau. Enggak, di kami nggak ada ngawinin Tuhan. Di lu ada nih ngawinin Tuhan ini, ngawinin Tuhan. Nah, sekarang gua tanya. Ini enak nih, sudah enak nih, udah kita bongkar-bongkar ya, udah kita bongkar-bongkar. Gadis di surga. Iya, sekarang mending mana, ngawinin gadis atau ngawinin Yesus? Mending mana? Gua tanya. Surga. Mending mana, ngawinin gadis atau ngawinin Yesus? Mending mana? Coba kalau normal, wah, kok gigolo? Tuhan lu itu yang digilir. Tuhan lu digilir itu. Itu tadi Wahyu 19 nomor 7. Tuhan lu digilir Tuhan lu itu. Ngawinin Tuhan. Agama lu ngawinin Tuhan. Ngawinin Tuhan agama lu. Itu Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba. Anak domba hanya gede, D-nya gede. Tidak ada orang Kristen percaya kau, Kores. Loh, ngapain percaya Bible lah? Ngapain percaya gua? Di Bible tertulis perkawinan anak domba. Ini kawan-kawan disimpan datanya ya, sebarin sampai ke anak cucu mereka, ke generasi keempat. Kawin sama Tuhannya. Nanti kita tanya nih anak-anaknya nih sama penghujat-penghujatnya nih, kita tanya nih. Mending mana? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus? Mending mana? Gigolo surga. Iya, gigolo surga itu Tuhan lu bukan? Tuhan lu kan digilir, Tuhan lu kan? Digilir kan Tuhan lu? Digilir Tuhan lu. Dengan mucikari surga. Iya, Tuhan lu digilir, Tuhan lu pelacur Tuhan lu. Torokosik, Tuhan lu pelacur, digilir. Tuhan lu pelacur Tuhan lu itu. Digilir sama bule Afrika, sama bule Amerika, digilir gitu. Nanti lu dapat giliran keberapa waktu digilir Tuhan lu itu? Digilir nggak? Digilir gimana? Emang nggak najis lu ngegilir Tuhan lu sendiri? Memang bermoral Tuhan kayak gini ya? Tuhanmu memang itu. Tuhanmu memang bermoral ya? Coba lu bayangin nanti ketika lu masuk, bapak lu lagi ngedogi style Tuhan lu. Lu bayangin itu. Apa bre? Ini gua tanya ini. Coba nanti ketika lu masuk surga, bapak lu nggak lagi ngedogi style Tuhan lu. Masih lu sembah Tuhan kayak gini? Tuhannya Kores adalah Tuhan kau digilir. Tuhan kau pelacur yang dikangkangin selangkangannya lalu dipakai sama bule Amerika dan Afrika. Mulutnya nyepong bule Amerika, pantatnya nanti dipakai sama bule Afrika. Itu Tuhan lu itu. Kalian itu sudah dibunuh. Tuhan lu itu Tuhan lu yang digilir itu. Di surga. Pesta seks Tuhan lu itu. Tuhan lu korban pelecehan seksual di surga. Tuhan kau korban pelecehan seksual. Tuhan kau itu. Tuhan kau itu ini apa namanya, dia maniak seks ya. Sudah di bumi. Nanti ketika dikawin Tuhan kau sama bapak kau dan kakek kau, nanti lu mau masukin lubang Tuhan kau yang mana? Ketika lu pakai Tuhan kau lu pakai ini Tuhan kau. Lu keluarin di punggung atau di perut kira-kira pejunya itu? Pejunya peju kudus nggak itu kalau di surga kalau keluar? Kasih tahu Muhammad. Ditanya dulu, kasih tahu encus lu kasih tahu itu. Nanti siapin lotion supaya nggak lecet pantatnya nanti, pantat sorga. Sudah di bumi. Tuhan lu kan dikawin, Tuhan lu kan. Ketahuan kan? Tuhan lu digilir, Tuhan lu digilir, Tuhan lu digengbeng di sorga, Tuhan lu digengbeng di sorga. Ini datanya, gua ada datanya. Tuhan lu tuh digengbeng di sorga, datanya ada. Nggak nyata, tapi yang nggak nyata dong, masa nggak nyata? Lu gimana, sakit hati lu sama data gua lu? Aduh, Tuhan lu digengbeng, bre. Sini. Kasih lihat nih.
punya dia gadis-gadis. Jangan malu, bro. Ini kenyataan, ini fakta ini. Perhatikan di sini, perhatikan. Fakta ini fakta ini. Ini lihat ini nih. Ini nih. Digilir tuh ada anjir, digilir. Gua bongkar tuh parade patung satu. Digilir Tuhan lu. Tuhan lu digilir, bre, digilir. Dalam nama Ancus, dalam nama Ancus, prot, dalam nama Ancus. Anjir, surganya bokep, dibokep Tuhannya dibokep, torkosik. Tuhan lu dibokep, Tuhan lu diprot, Tuhan lu makan itu data gua tuh, lu makan, digilir sama tentara, sama bule digilir tuh. Mengerang-ngerang, kesakitan Tuhan lu itu. Tuhan lu itu kesakitan Tuhan lu itu. Sama sakit hati lu, sama sakit hatinya lu itu. Jadi di seks nanti ya, dicabul-cabul itu Tuhan lu itu. Tuhan lu itu dicabul-cabul di sorga, makan itu Tuhan lu tuh. Anjing, gua injek harga dirinya, ketahuan dia ya. Ternyata dia korban pelecehan seksual yang maniak seks di sorganya. Pantesan di dunia nggak kawin, tapi ketika di sorga dia dicabul sama berjuta-juta manusia penyembah kelamin. Nah itu yang dilakukan itu oleh Tuhan itu. Anjing, kasihan banget. Nggak usah ke Habib Tuhan lu dulu ini. Kenapa dia kok hobi banget diprot-prot sama cowok-cowok? Kenapa Tuhan lu kok hobi banget diprotot sama cowok-cowok? Kenapa Tuhan kau hobi diprotot cowok-cowok di sorga? Kenapa? Gimana sih Todok Kosik ini? Tuhan kau kenapa hobi banget diprotot sama cowok-cowok? Ini datanya loh, coba. Udah sesudah Ancus lu jadi Tuhan, kenapa Ancus ini malah diprot-prot di sorga? Tahun ini kenapa? Dijawab kenapa? Kalian angkat jadi nabi. Kenapa? Encus lu, mending lu jadiin pelacur aja daripada jadi Tuhan, bre. Encus lu itu. Gak bisa lu nyetok mulut gua, gak bisa. Lu nikmati ini mulut gua, lu nikmati nih. Lu nikmati mulut gua, lu nikmati tuh. Lu nikmati anjir. Encus lu gak ada harga dirinya di sini, bre. Makanya jangan ngehujat. Kalau nggak gua bongkar-bongkar lebih jauh ini. Gua bongkar-bongkar lebih jauh Tuhan lu itu. Udah malu kah? Ngapain gue malu? Tuhan gue nggak ada penisnya, Tuhan gue nggak diperkosa, Tuhan kau itu dicabul, malu nggak Tuhan kau dicabul? Gue bongkar datanya, nggak malu sama Tuhan kau dicabul? Tuhan kau dicabul, Encus dicabul, Encus kau dicabul, ajaran Muhammad, Encus kau dicabul, ajaran apa itu? Ajaran Muhammad dengan Allah. Encus kau dicabul, Encus kau dicabul, Encus kau dicabul, Encus kau dicabul di sorga. Ajaran cabul. Encus kau dicabul di sorga. Tinggalkan agama seperti ini. Sejak kapan, Kores? Itu banyak tadi datanya gue kasih lihat. Data dari mana, Kores? Data dari internet, itu orang-orang Tritung yang bikin. Kitab apa? Disodok pantatnya Tuhan lu itu disodok. Pantat Tuhan lu itu disodok. Kalau Allah mau aku isap. Disodok pantat Tuhan lu itu. Apanya yang kudus kalau pantat kena sodok Tuhan lu? Kau berani baca? Pantat Tuhan lu disodok, gak berani nonton, pantat Tuhan lu disodok, iya, gak berani nonton. Ngapain malu? Tuhan gua gak disodok, pantatnya macam Tuhan lu. Ngapain malu? Tuhan lu kan yang diperkosa kan? Tuhan lu kan yang diperkosa, tadi gua kasih lihat fotonya, ya nggak? Ya enak banget bre, nggak bisa ngapa-ngapain gua kan lu, ya nggak bisa ngapa-ngapain gua kan? Lu makan itu bre, anjir lu makan itu pantat Tuhan yang kudus disedok-sedok sama penis Afrika. Pantat Tuhan lu yang kudus disodok-sodok penis Amerika. Pantat Tuhan lu itu. Pantat Tuhan lu disodok. Mana datanya? Pantat Tuhan lu disodok tadi. Kan kawin kan? Nanti kan kawin sama Tuhan di sorga kan? Mana? Sejak kapan ya, kawin Yesus kau lah? Ada datanya loh. Enggak, bukan itulah Kores gitu. Kalian nggak mau mengakui, fotonya banyak kok kawin sama Tuhan di sorga. Jangan kau kutip. Memang bermoral kalau kawin sama Tuhan. Bermoral ya. Otak lu di mana kok bisa bermoral kawin sama Tuhan di sorga? Kok bisa bermoral? Gue pengen tahu itu gimana konsepnya, ini kawin sama Tuhan kok bisa bermoral? Kawin sama bidadari, kawin bermoral. Kawin sama istri sendiri bermoral. Kalau kawin sama Tuhan lu sendiri, moralnya di mana? Gue pengen tahu. Di mana moralnya? Sudahlah Kores. Pantesan bokep merajalela ya di tempat lu ya. Pantesan bikin bokep, umatnya bikin bokep ya. Terus suka teriak-teriak begini, oh Encus so good, oh Encus so big, gitu ya. Yang ajarannya cabut. Aduh, batu kemenangan dulu kawan-kawan. Anjir, buset, gua acak-acak penghujat satu ini. Pagi-pagi bre, pagi-pagi gua acak-acak sambil ngerokok bre, sambil ngerokok. Gua sambil ngerokok, nanti gua lanjut. Lanjut, gimana? Malu bahas Muhammad, Kores, saya tanya kau malu lagi bahas Muhammad, Kores, karena kau malu dengan kelakuannya.
Begitu Kores. Allah dengan Muhammad itu sama-sama mucikari dan gigolo surga. Penyedia gadis-gadis. Udahlah Kores. Udah ya. Nah gini, perkara mucikari yang bikin bokep ini penyembah-penyembahnya encus. Dan kita tahu sendiri, tadi udah gua buka datanya, Tuhan lu punya istri, tetenya kemana-mana. Banyak teman-temanku Islam. Jadi Tuhan lu itu yang gak bermoral bejat, tinggalkan berhala seperti ini, apalagi ada penisnya. Belum tadi gua kasih lihat anaknya, anak Tuhan lu udah punya istri selingkuh, punya anak lagi. Kelakuan anaknya apa? Dikasih perawan-perawan di sorganya. Dikasih perawan-perawan. Kan ini goblok agama seperti ini coba. Mau ngata-ngatain Islam ya makin goblok gua bikin. Gitu Torosorik. Udah gitu ini anak yang suka perawan, nanti di sorga ngapain? Kawin katanya, berkawin. Nawarin kawin sama Tuhan. Blow on nggak? Muhammad yang ajarkan itu. Tuhannya berbentuk binatang, kalau nggak binatang berbentuk cowok. Nggak ada payudaranya. Minta dikawin sama ciptaan-ciptaannya yang cowok-cowok. Kalau dalam Islam logika, satu orang 72 bidadari kalau gugur di jalan Allah. Sekarang kalau di tempat lu Torosorik ya, ini Tuhan lu satu digilir sama berjuta-juta bermiliar-miliar manusia. Caranya itu, lu berdoa aja Torosorik, lu dapat giliran ke satu. Karena lu kalau dapat giliran ke sejuta, Tuhan lu udah nggak ada bentuknya, bolongnya udah ledeh. Itu kalau misalnya giliran. Kalau di gengbeng, lu dapat giliran nggak kira-kira kalau di gengbeng? Maksudnya dikawin massal gitu. Tuhan lu cuma satu, dikejar anjir, dikawin rame-rame. Yang kayak gini mau dibandingin sama Islam, astagfirullah, nggak bermoral Tuhan lu, bre, nggak bermoral. Itu yang terjadi. Jangan sakit hati, jangan sakit hati. Tadi datanya gua kasih, bre, dikawin Tuhan lu anjir, bapak lu, kakek lu, nyokap lu akan ngawinin Tuhan lu sendiri. Jadi nanti lu akan ngerasain peju-peju lendir-lendir kudus dari keluarga lu di dalam lubang-lubang surga Tuhannya lu. Itu yang akan terjadi. Dan ini yang lu rasakan kalau lu mencoba menghujat. Jadi gua makan karena gua bebas di room gua anti rungkat. Diam. Belum lagi anjing ini perkara-perkara gini ya, perkara gini. Encus ya. Encus nebus dosa ya. Gini sorry, dengerin. Encus nebus dosa. Lu tahu datanya sebelum dia nebus dosa, dia kena pelecehan seksual. Data-data menyebutkan apa? Dia diperkosa dulu, dia disodomi oleh legiun-legiun tentara, ratusan tentara mencobai pantat dia sebelum dia dibunuh. Yang kayak gini mau dituhankan Torosorik? Coba bayangin, anjing. Yang kayak gini Tuhan mau dikorbankan coba. Bekas disodomi tentara-tentara, datanya gua ada. Terbata-bata dia nggak bisa counter kawan-kawan. Nikmatilah sudah. Anjing, dikira Tuhannya ada harga dirinya di sini. Dikira kalau ngobrolin moral Tuhannya bakal menang. Di bawah, bre. Kena injak Tuhan lo itu. Kita lagi mau 1 jam nih. Kayak gitu. Jadi jangan mulai Torosorik. Si Alda Victoria aja cium tangan gua, Edis aja ke gua cium kaki gitu kan. Sekarang lu lagi gembel mau coba-coba lawan gua. Lu makan ini sekarang Tuhan lu. Gua siksa Tuhan lu. Bukan lu yang salah, tapi iman lu yang salah. Karena iman lu menuntun lu menghujat Islam. Ketemu Kores, gua makan itu iman lu. Gua lepeh, gua ludahin ke muka lu buat lu cuci muka. Siapa kau, gitu, bre. Ya, nikmat lah gitu. Jadi sekali lu ngomong Islam kayak gimana, gua balik lagi ke si encus gitu. Karena encus lah, kanker dunia ini ada. HIV dari encus, homok dari encus, bokep dari encus, pedofil dari encus semua gitu kan. Tuhan lu aja keluar ke bumi, turun ke bumi aja caranya udah nggak bermoral, caranya brengsek. Lewat Meki Bocil 12 tahun, apa nggak meledak itu Meki Bocil? Gitu. Sekarang lu sok-sokan mau bilang nabi kami begini dan begitu. Tuhan lu urus. Tuhan lu urus. Gitu, bre. Sekarang lu mau turun malu kan? Mau turun malu karena turun lu merasa kalah. Belum bisa nge-counter semua ucapan-ucapan fakta gua. Gua siksa lu sampai Jumatan, gua siksa lu. Nabimu. Gitu. Dan gua nggak akan bosan gua ulang-ulang Tuhan lu cabul. Tuhan lu korban pelecehan seksual. Tuhan lu pernah disodomi ratusan tentara. Yang kayak gini mau lu benarkan? Agama kayak gini mau lu benarkan? Waduh, dia muter ini lagi. Dikira gua nggak punya yang kayak gitu-gitu. Torosorik capek, mulut lu capek ya. Nah ini nih, gua putar dulu juga, gua putar aman bre kalau kayak gitu-gitu. Gua ada banyak. Sabar, tunggu di situ ya. Nih, gua kasih lu. Anjing mau pakai video-video putaran-putaran kayak gitu, gua puter-puter aja yang begini-begini. Tunggu ya. Cut. Kita cari data dulu yang mana yang enak gua makan ya buat dia ya. Kores. Ini. Kores. Ini gua kasih ya. Nabi Zuma.
Ulung Mana adalah data-data gue? Muhammad. Astaga Waduh, Kores. ketutup sama Ulung video-video manusia, kemenangan, woi. Kores. Berarti gue harus scroll terus ke Kita atas. manusia. Tunggu, ini masih foto-foto zaman di Bali. Astagfirullah. Ini penyembah-penyembah encus cabul dikira bisa menang lawan gua. Kalau mau putar-putar MP3. Ah, ini. Adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Adalah Kristus dan kepala dari Kristus adalah Allah atau Elohim atau Bapa. Oke. Oke, ada itu. Tetapi ada yang setara dia atau tidak? Antara Bapa dan Putra. Tentu tidak setara karena Bapa adalah kepala daripada Kristus. Jangan di-mute. Biarin aja dia. Nah, lagi. Kalau putra, kalau anak itu di bawah Bapa. Karena kepala dari Kristus, kepala dari anak itu adalah Bapa. Siapa sih? Yesus lu itu hamba Allah. Yesus lu itu di bawah Bapa itu Torosorik. Yesus lu itu di bawah Bapa itu. Kita lanjut lagi. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang ini berarti kita bicara tentang relasi antara sang Bapa dan juga sang anak sebagai pribadi pertama dan pribadi kedua. Tapi saya tidak setuju dengan kata-kata pribadi pertama dengan pribadi kedua. Karena itu menjadi sandungan pemberitaan Injil saya kepada orang-orang Islam. Tritunggal itu menjadi batu sandungannya Edis dalam memberitakan Kristen kepada Islam. Waduh, mantap betul. Mantap betul Edis. Keren. Siapa sih Edis? Kenapa? Edis. Siapa sih Edis? Ngapain lu bantah Edis? Nanti uangnya nggak kembali. Terserah dia. Uangnya nggak kembali nanti kalau kau bantah Edis. 8M itu kodong. Gimana kau tidak urus Edis? Edis itu junjungan tertinggi kau itu. Kenapa kau tidak urus? Kenapa kau malu kah? Malu kau? Salah. Kau malu kau? Bukan salah. Kau malu kau. Kau malu toh? Malu kau karena Edis itu berkata-kata seperti Suntele. Iya. Gitu toh? Saya tidak urus Edis. Kenapa? Malu kok kodong. Makan itu tawa. Mantap stongji Edis ini toh. Mantap stongji toh Edis toh. Yam. Makan kau Edis itu makan. Kau makan itu Edis, kau makan. Berani kau bantah semua. Berani kau bantah Paulus, berani kau bantah. Berani kau bantah Paulus, tidak berani. Tidak berani ya, kau lemah kau. Zuma saja manusia biasa, kau tidak berani bantah. Ngapain kau bantah Gurunda kalau benar semua? Gurunda sudah bikin sekolah, Gurunda masih makan orang kafir. Gurunda juga sudah buat pesantren. Allah yang perkasa adalah Muhammad, benar itu? Tidak ada Gurunda bilang begitu, kau fitnah. Tapi kalau Edis bilang Yesus tetap hamba Allah di sorga, itu ada itu datanya itu. Itu ada datanya itu. Mau kabur kemana kau? Ini tapi sepertinya kau ini capek tadi. Kita kan bahas cabul-cabul di sorga. Kenapa kau berhenti jadi bahas Gurunda lagi? Cabul-cabul di sorga. Kau kapok kau ya. Kau kapok ya. Oke, kita bahas Gurunda sekarang ya. Kau sudah kapok ternyata kau. Sudah kapok kau. Kita bahas Gurunda sekarang. Soal cabul-cabul itu encus kau sudah kubuktikan cabul ya. Kita bahas Gurunda sekarang. Apa? Allah SWT adalah Muhammad. Ada datanya. Kau kapok ya. Kapok kau bahas cabul-cabul di sorga ya. Rasakan itu. Sekarang kita bahas Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Tuhan kau. Kita bahas sekarang. Ayo, gas. Ada datanya, Kores. Apa itu? Kata Suma itu ada datanya. Kata Edis itu yang ada datanya. Enggak, ada datanya. Gurunda berkata, Yesaya 9 nomor 6 itu untuk nabi kami lebih pantas daripada Tuhan kau. Tapi kalau Edis berkata Yesus itu tetap hamba di sorga, itu datanya memang ada. Datanya ada itu. Kau dengar ini datanya. Begini, karena saya ini memberitakan kepada orang-orang Islam, saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Bahkan nanti kalau orang Islam nanya sama saya malah bingung jelasinnya gimana. Itu. Ini lagi ya. Saya tidak mau menyebut Bapa di surga Tuhan ke-1, pribadi ke-1, Yesus pribadi kedua. Nanti orang Islam jadi ngomong sama saya, berarti Tuhanmu berkepribadian ganda. Edis takut dibilang Tuhannya berkepribadian ganda. Asik. Edis sudah takluk di bawah Islam. Kau makan itu. Edis kau takluk di bawah Islam. Kau kan jilat. Kau makan itu. Kau itu penjilat pantat Edis yang berkhianat. Kau itu pengkhianat Edis kau itu. Kau pengkhianat Edis kau.
Kores. Sudah tergagap-gagap kau, Toro Kosik. Sedikit lagi. Kasihan kau kodong, kubuli-buli. Berhala kau, kubuli-buli. 2026 Muslim Indonesia mengangkat Zuma jadi nabinya. 2025 Edis TV mengeruk 8 miliar uang-uang orang-orang Kristen di Indonesia. Asik. Urusan dia. Urusan dia, kenapa kau urus? 2025 rekor orang Kristen donasi 8 miliar kepada Edis. Asik. Donasi. Kenapa kau sakit hati? Ini kenyataan. Kalau Palestina jadi nasi untuk mereka, tapi kalau rumah Edis jadi rumah pribadi untuk dia. Terserah mereka. Merugi toh kalian toh. Ini seperti Tanpa Ragi yang bikin mau bikin bibel Indonesia terjemahan baru, nggak tahu uangnya kemana. Seperti Lidara travel ke Israel, nggak tahu uangnya kemana, ya toh. Dikorupsi terus. Inilah kenapa jangan kau sembah itu berhala cabul. Hancur kau dibikin. Kau nikmati itu, uang kau dikorup uang kau itu oleh taritung yang dulunya miskin sekarang masih miskin. Dikorup uang kau itu. Kau nikmati itu. Apa? Nggak usah kau urus uangnya orang. Oh, tidak mau kau urus karena ini aib kalian. Kalian digoblok-gobloki. Jadi kurus ini karena ini berita besar. Ini kemenangan bagi umat Islam karena kalian bisa digoblok-gobloki. Gitu. Bahas iman orang demi koin. 8M hilang, menguap ke rumah papa di sorga 8M. Buat kau makan itu 8M, kau makan itu rugi material. Kau makan itu 8M, nikmat rugi kau 8M. Orang bisa buat operasi jantung, bisa buat renovasi rumah. Kau kasihlah itu gembel di Amerika sana untuk punya rumah pribadi. Rugi kau 8M. Kau makan itu, uang terhitung itu bukan uang orang, uang kaum kau itu. Uangnya orang kopi urus. Uang kaum kau itu. Uang agama kau dibuat rugi oleh satu orang. Kau makan itu. Uang pribadinya orang itu. Kau makan itu uang orang 8M hilang ke rumah papa di surga. Alhamdulillah. Terserah dia. Urusannya dia. Iya, urusan dia bikin rugi. Ayo, nanti kau kalau Edis bikin donasi, kau kasih lagi donasi kau ya. Kau kasih lagi dong. Bukan, saya puas. Saya puas. Karena saya puas. Kalian dibikin rugi oleh sesama kalian sendiri. Itulah kenapa saya puas. Nikmati saja kau itu menderita kau. Kau dibikin rugi oleh orang yang mengatakan Tuhan kalian punya Tuhan. Dan sekarang kau kusiksa sampai hari Jumat. Sampai nanti sholat Jumat kusiksa kau. Saya siksa kau. Kau kusiksa. Ini rumku. Kau tidak bisa berkata apa-apa di sini. Kau tidak ku-mute, kau tidak ku-kick. Kau nikmati semua perkataanku. Itu yang kau nikmati sekarang. Iya, uang sini ku beritahu, uang kau Toro Kosik yang 3 juta itu habis dimakan oleh orang yang mengatakan Tuhan kau punya Tuhan. Itu saya menang. Kalian itu nikmat, enak sekali, enak sekali. Agama kau dibuat rugi oleh satu orang yang mengatakan Tuhan kau punya Tuhan. 2026 ini kalian rugi kau. Kedua kalian. Apakah rugi 8 miliar? Tidak toh. Sudah rugi 8 miliar kau dibuatnya. Kau nikmati itu. Makanya kurang-kurangi kau menyembah penis dari sorga sehingga kau tidak bisa dibodoh-bodohi oleh taritung penghujat. Terus kau penyembah penis 8M kau rugi 8M. Ingat itu. Uangnya 8M kau dibuat rugi oleh yang bilang Yesus kau punya Tuhan. 8M. Saya tidak urus rugi. Iya kau tidak urus karena kau sudah malu. Kau sudah keluar banyak tapi malah begitu perkataannya. Begitu toh. Saya tidak pernah sedekah. So, agama kau mudah ditipu terus agama kau. 8M menghilang 8M. Selamat menghilang 8M.
Urusannya orang, uangnya orang. Ya urusanku lah. Itu saya suka sekali. Karena apa? Karena semua penghujat Islam dibikin rugi olehnya. Kenapa? Dijanjikan beli rumah, ternyata ngontrak, di sana ngontrak, tidak ada surat-surat. Iri kalian. Iri kau. Katanya mau tinggal bersama-sama orang, tidak ada orang di sana, tidak tahu kenapa. Oh, saya puas sekali ini di hari pagi ini, saya suka sekali. Buat malu ini salah satu penghujat Islam, kawan-kawan. Tuhannya cabul lalu dia kabur ke Gurunda, dia lupa di sini bikin rugi umatnya. Kau kan penghujat. Nikmat sekali Torokosi, ku buat kau hancur di sini ya, ku buat kau hancur. Mari kita nyalakan dulu rokok kemenangan. Bakar tarik. Narkoboy. Asik bos. Nikmat sekali ini rasa 8M ini rokok. Rokok ini rasa 8M. Kencing iblis. Kencing iblis. Asapnya asap 8M. 8M ini 8M. Ini 8M. Rasa Tuhan punya Tuhan lalu rugi 8M. Kencing iblis yang keisap. Kau percaya tidak itu kencing iblis yang keisap? Enak sekali. Ini 8M ini rokok 8M. Ini bukan rokok kencing ini rokok 8M. 8M ini. Kau tahu ini rokok 8M? Ini rokok 8M. 8M apa masalahnya? 8M ini rokok 8M. Masalahnya kau goblok mau ditipu orang-orang tolo seperti Edis. Kau keluar 8M, goblok sekali kau. Terserah orang mau menyumbang, mau bagaimana, mau donasi bagaimana. Kalian saja donasi ke Palestina untuk teroris, kami tidak urus. Jadi teroris itu Edis, jadi teroris. Kau lihat, kau tidak lihat tai lalatnya besar sekali itu teroris itu. Iya, teroris Palestina jadi nasi. Kalau Edis jadi tai lalat itu 8M jadi tai lalat itu. Iya. Itulah kenapa dia beli kacamata gede-gede supaya tai lalatnya tidak terlihat. Iya. Tahu kau, tidak tahu tuh kau. Sama dengan gigimu, kores gigi. Tai laso, sedikit lagi tai laso. Telalat, kau tahu? Telalat. Bukan telaso di mata Edis itu, telalat itu. Telaso itu kau. Tidak mungkin telaso di mata kirinya Edis itu telaso bukan itu. Itu telalat. Katanya kores. Alhamdulillah, menang banyak. Kami menang banyak. 2025 kalian rugi 8M. Kami menang banyak. Itu nikmatnya itu. Kau framing Gurunda tapi Edis kau itu bikin rugi kaum kau 8M. Saya suka itu. Sharing ya. Sharing kalian berdonasi kepada orang-orang di luar negeri sana. Saya suka kalau kalian dibikin miskin. Tahu itu? Kenapa kau mau tanya-tanya? Kenapa kau? Kau mau pindah lagi topik kau? Kau mau pindah topik dari Tuhan cabul kau kalah. Gurunda Edis kau kalah lagi. Mau pindah topik lagi kau sekarang? Menggauli istrinya dengan selingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai gini Kores, si Toro ini satu lagi. Dia perkara menggauli istri, dia lupa bapaknya itu menggauli Tuhannya sendiri di sorga. Selamat datang di kebenaran. Silakan madam, kuberikan padamu. Jadi si Torok ini ya, Torok itu sebenarnya kalau bahasa Jawa itu loh, Mbak Fagin itu artinya. jadi gini ya. Kalau bukan selangkangan, vagina. Kalau bukan kontol vagina. Itu Tuhan kau itu dalam Bible kau Torok. Di dalam Bible kau itu memang ada ajaran ya. Pertama, meremas buah dada ada. Kamu nggak baca? Meremas buah dada Tuhan. Jadi kalau kau bilang Islam ini nggak lebih dari selangkangan, Torok mimpi kau ya. Jadi di Kristen ini kalau poligami dia pusing, tetapi kalau berzina nggak pusing. Jadi dia mengizinkan berzina daripada bernikah. Dan Toro, kau sudah ditelak mati karena apa? Si Edis yang kau support itu ternyata berkata di dalam Bible ya, poligami itu nggak dilarang. Ternyata poligami nggak dilarang, Bo. Jadi bodohnya ini si Toro ini, dia bilang, oh kami agama duluan. Padahal di dalam Bible-nya pertama kali semua nabinya itu poligami. Toro, dongo kau. DONGO, dongo.
Jadi inilah bodohnya mereka ini ya. Oh kami agama duluan. Pertama kali yang mengatakan Nabi kau poligami itu Bible kau dongo. Ya, jadi memang OT ini dongo. Sampai perpuluhan yang sebenarnya sudah dibatalkan katanya juga. Dimintain tetap aja ngasih orang dongo. Gak pernah baca Bible. Sehingga diajarin sama pendetanya suruh bayar perpuluhan, bayar aja. Dan yang paling dongo yang aku pernah dengar adalah itu banyak pendeta berkata bahwa itu Palestina bukan hanya Islam, ada Kristen dongo. Nanti mereka di sana kawin sama Tuhannya, kawin mereka. Kurang cabul apa ini penghujat-penghujat ini coba? Waktu manusia lahir ke dunia ini nggak pakai baju, kenapa mati pakai baju? Nah anehnya yang nampak tadi, yang terserat oleh mata yaitu Yesusnya yang tergantung di itu, kenapa nggak dipakein baju? Itu kan kelihatan sama semua orang. Kenapa orang mati dikasih attitude, orang yang dikatakan Tuhan tidak dikasih attitude? Toro, kau kan pendeta, kau punya sikap dong. Ya, di timur ini, tolonglah, ya Yesus kau itu dipakein baju yang baik. Karena apa yang ada di dalam salib tadi itu adalah apa? Itu adalah image di mana Romawi menghajar brutal Tuhan kau. Kenapa diabadikan, Toro? Dongok kali kau. Kenapa diabadikan? Tuhan kau yang dihajar brutal oleh Romawi, kenapa kau abadikan fotonya? Kenapa? Seharusnya sebagai orang yang mencintai Yesus, kalian itu harusnya memakai baju beliau dong. Saya ingin menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekali lagi, ini bukan bicara merendahkan Yesus ya. Begini judulnya, titik Yesus hanya aksesoris. Wow. Sakit jiwa semua ya Oten ya. Sakit jiwa semua, aduh. Karena itu kalau orang kebanyakan makan babi, Toro, kau kan tahu dalam Bible Yesus menaruh iblis ke dalam mulut babi. Kalau babinya kau makan, babinya pindah tempat. Awalnya di babi, sekarang di badan kau. Makanya iblis semua. Astaga semua. Makanya iblis semua. Astaga. Makanya iblis semua. Cuma mengatakan itu semua. Iblis semua karena kalau menurut Bible kau, Toro, ya, iblis itu dimasukkan ke mulut babi. Datang si Oton si babi, datang si Oten babi dimakan. Ada yang bilang begini, oh kami hebat Kristen, kami makan iblis. Dongo. Itu artinya iblis yang rumahnya dulu di badan babi pindah ke badan kau, dongo. Mana bisa iblis itu mati, dongo. Kau aja yang dongo, Tuhan kok bisa mati. Belum pernah aku lihat almarhum iblis meninggal. Belum pernah. Kores, ada nggak pernah kau dengar almarhum iblis meninggal? Belum ada. Kok bisa iblis nggak pernah meninggal? Malah Tuhan pernah meninggal. Astaga semua. Apakah kau nggak dong alias ngok? Astaga. Dongonya kok Toro. Nama kok Toro. Kau tahu artinya turu? Ya Allah ya Muhammad. Turu itu adalah tempat Tuhan kau keluar. Ya Allah ya Muhammad. Astaga semua. Jadi Toro, sadarlah kau. Sadarlah kau, Toro, atau cepat-cepatlah kau pergi ke hospital. Kau cek di dalam kepala kau itu, kira-kira masih ada nggak otaknya? Kalau nggak ada, cepat-cepatlah kau makan ikan supaya ada omega. Jadi omega itu buat otak kau terisi lagi supaya kau nggak dongok. Astaga semua. Karena kau terlalu dongok. Sekali lagi dengar. Sehingga kau Toro mati terkapar kau dongo. Si dongo ini udah nggak bisa ngomong. Mati koto kau dongo. Tidak bisa bersuara kau dong. Pak Turu, kita panggil dia Pak Torongo. Tulis di bawah, Bapak Torongo. Toro yang dongo. Halo Torongo, how are you? Are you God still naked? Yes, of course. Mau dengar lagi. Torongo.
Pakai K adik-adikku. Torongo. Kata-kata semua yang sedikit lagi jadi nabi. Torongo. Nabi kalian. Ini kata nabi. Halo Pak Torongo. Di 2026 nama kau Torongo. Toro yang dongo. Doro. Mau dengar lagi. Doro. Kata semua yang bakal jadi nabimu nanti. Torongo. Yang akan Torongo. Torongo. yang angkat jadi nabi nanti. Apakah kau masih punya napas Torongo? Apakah kau masih punya napas Torongo? Setelah di 2025 kita dapati banyak kemenangan saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara, Edis yang lari teberet-beret keluar dari Indonesia, yang dicintai sama dongo-dongo ini, membuat statement luar biasa. Akhir tahun 2025 mengatakan, Edis mengatakan, Yesus punya Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Edis junjungannya tarik tumpang hujat mengakui kebenaran argumen Islam. Allahu Akbar. Mantap. Allahu Akbar. Udah bikin rugi 8M. Dia menyebarkan dakwah Islam. Yang kedua adikku Kores, yang paling luar biasa adalah orang yang kedua yang paling luar biasa klaim daripada Oten Ngok ini berkata bahwa poligami itu dilarang, padahal poligami itu bertaburan di Bible-nya. Bahkan yang paling lucu dan dongo menurut aku ya, ada orang bertanya, Nabi Klim banyak kali istrinya 11. Dongo, kau pikir di dalam Bible kau tokoh utama cuma Yesus? Ada Solomon dongo, yang istrinya 300, selirnya 700 dongo. Kenapa kau nggak ngomong? Kau nggak ngoceh kau dongo? Terakhir lagi ya sebentar. Dan yang paling aneh, terakhir. Mau kemana? Terakhir, jangan terakhir dong, sampai Jumatan. Malu encus kau itu. Jangan terakhir. Kabur dia. Mau kabur. Toro, gak kuat kau. Torongo. Masih ada napas kau? Aduh, masih tanggal 2 ini Ngok, 2026. Udah mati kaper kau. Mati kaper kau kebuat. Oke ya, terakhir ya. Jangan terakhir. Lu mau kemana? Mau kabur lu? Malu encus. Malu encus ini gue mau bahas pendeta Hendritan lu. Malah kabur. Aduh, Torongo. Yang kabur encus. Aduh. Jadi bukan hanya Tuhan yang lari-lari dikejar Romawi, Torongo pun lari-lari. Wah, kabur dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. You should upgrade become second Super Saiyan GT. Then we call, it's not Jesual masih atau Jesus, we call that exactly the Jesus palsu. Jesus palsu in the kitab Yunani that they wrote about that guy, it's being rocked up by a lot of women. Ya. Nggak cuma ini madam nggak cuma women, jadi we call him encus. Oh my god. We call him encus ya. Jadi encus ini nanti akan dikawin oleh orang tuanya para penghujat, kakek nenek moyangnya para penghujat gitu loh. Kalau dapat giliran pertama bentuknya mungkin masih bagus, tapi kalau udah dapat ke giliran ke 100 200 mungkin bentuknya encus ini udah berantakan gitu loh. Itulah kenapa tadi dia kabur ke Gurunda gitu madam. Beautiful. Terus bagaimana dia bisa mengawinkan? Kita aja di dunia ini ada berapa juta manusia? Emang itu burung-burungnya itu bisa tetap berdiri itu? Itu loh, begini konsepnya. Mereka juga sering menghujat bahwa 70 tahun ngaceng dari hadis doif Islam kan gitu. Nah sekarang konsepnya begini. Tuhannya encus ini Tuhannya ini kan dia Tuhan berkontol gitu. Sekarang kalau Tuhannya berkontol ngaceng, artinya ngacengnya kan kekal lebih dari 70 tahun kan gitu. Enggak, pertanyaan aku juga begini, kalau Tuhan itu punya buah buah peler. Penis. I couldn't say that, darling. Buah pelir. Dia punya buah pelir selama berapa puluh tahun ini, dia 30 tahun lebih ya di dunia ini. Itu fungsinya untuk apa? Fungsi itulah, tanyalah apa mujizat keluar dari ininya. Anyway madam, kita kedatangan tamu. Rame, selamat pagi. Oke. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya, gimana kabarnya semua? Lelah dan tampan seperti biasa, Mabre. Tuhan memiliki. Oke. Ya.
Nah itu ada pertanyaan dari Madam, mungkin mau dijawab, silahkan Rames. Mungkin kita bisa berdiskusi saya sama siapa? Sama Madam Sama Mariam kami ya. dong. Oke. Ya, bisa dimulai Madam. Mulai dari yang mana? Silakan Madam. Ya. Ya. So, di dalam your Bible saying that Gabriel came to Maryam and saying dan berkata bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Jesus. Ya. Pertanyaan saya kepada kamu, why then Maria Magdalena menamakan anaknya menjadi Yesus Al-Masih? Dan kita tahu sepanjang sejarah bahwa nama beliau memang diberikan oleh ibundanya tercinta Yesus Al-Masih, yang akhirnya diganti oleh orang Yunani yang gak ada hubungannya sama Maryam dan keluarganya Maryam menjadi Yesus. Pertanyaan saya Rames, siapa yang berbohong? Maryam, Gabriel, atau orang Yunani? Silakan. Oke, saya jawab ya. Pertama-tama, saudara mengatakan bahwa Maria Magdalena. Saudari. Ya, saudari mengatakan. Dong nih, Bang Rames dong. Nah, itu Maria Magdalena Anda dapatnya dari mana? Itu poin pertamanya. Biar nanti kita lanjut, saya akan menjawab itu. Saya tidak pernah bilang Maria Magdalena, Cong. Maria, jangan kau tambah-tambah, Rames. Kenapa Oten ini suka menambah-nambah? Namanya Yesus Al-Masih diganti Jesus. Aku bilang Maryam, dibilang Maria Magdalena. Rames, kuping kau ada nggak sih? Suka kali kalian kata pendeta kau yang nambah-nambah, ngerubah-ngerubah itu anak setan. Gimana diskusinya nih? Saya masih jawab loh. Ya kau dongo aja. Kapan aku bilang Maria Magdalena dongo? Barusan lewat Maria Magdalena. Mau saya putar ulang rekamannya? Maria, dongo, Mariam atau Maria? Dongo si Rames ini. Ini parah nih. Bang Kores gimana narasumbernya ini? Baru habis ngomong lupa nih. Ya udah move on aja kan tadi Rames sudah nanya, ternyata nggak nyebut. Move on aja ke topiknya gitu loh supaya dia coba mengalihkan itu karena dia nggak bisa jawab. Gitu loh. Rames. Sampai mencret sampai kiamat nggak bisa kau jawab. Oke, saya jawab yang kelanjutannya ya. Saya jawab yang kelanjutannya. Oke, jadi nama Yesus itu hanya perubahan pada ejaan, Bu. Halo, you don't know the question, Ngok? Sosoknya yang sama. Anda bertanya siapa yang Ini si Dongo ini dia nggak ngerti pertanyaan aku si Kores. Dongo kali kau. Aku berkata di dalam Bible kau bahwa namanya yang diberikan Gabriel itu Jesus. Kenapa Maria membuat namanya Yesus Al-Masih, Dongo? You don't know? Pertanyaan pun nggak bisa kau jawab. Nggak mengerti dia. Mau saya ulangi pertanyaan Anda? Mau saya ulangi? Dia yang ulangi, aku yang bertanya, dia yang ulang. Kau harus jawab, Dongo. Aku bertanya, kau menjawab. Kok kau mengulangi pertanyaan aku, Dongo? Ini si Rames ini. Anda tadi bertanya kepada saya. Anda bertanya, Rames, kenapa malaikat memberikan nama kepada Maria Magdalena bahwa nanti diberikan nama Yesus Al-Masih? Kenapa Jesus, Dongo. Yesus? Gabriel di dalam Bible kau, Yesus menamakan dia Jesus. Kenapa Maria Magdalena pertama menamakan anaknya jadi Yesua Al-Masih? Siapa yang berbohong? Gabriel, Maria, atau Yunani? Anda ini bertanya gimana? Gak jelas yang bertanya. Nggak jelas dia Kores katanya. Dongo dia udah kabur aja, dia coba bukan terlalu tinggi pertanyaanku, bro. Enggak. Soalnya nggak pernah ada yang nanya ini, bener nggak Kores? Ini pertama kali di 2026 tidak ada yang pernah bertanya tentang ini. Aku yang menggarisbawahi tentang pernyataan ini. Sekarang kau jawab, mana bisa jawab dia? Pendetanya aja belum tentu bisa jawab, apalagi kau. Campakkan PR untuk kau, datang ke sini lagi ya. Oke, campakkan Kores, nggak ngerti dia. Campakkan, Dongo dia. Moderator, eksekusi. Cabut. Oh dia mau bertanya, waduh, turun. Nggak bisa dia. Aku udah bertanya dengan clear di Kores. Dia bilang apa itu pertanyaannya? Dia bingung. Nggak pernah satupun dari mulut orang Islam. Saya bukan bangga ya, tapi saya menemukan. Makanya saya bilang begini Kores. Kenapa Islam ini harus bermacam ragam? Karena setiap sosok daripada teologi atau debaters Islam ini harus memiliki keistimewaan. Kita mencari informasi Kores di bagian mana yang kuat.
ya. Bang Juma udah pasti, ya. Yang lain-lain juga sudah, kita semua punya misi sendiri-sendiri. Jadi kita bisa menemukan suatu narasi baru, ya. Narasi yang belum pernah ditanyakan selama ini, sekarang saya tanyakan. Hajar.